Dari bacanya. Ya, Pesan filosofisnya. kesatuan stanza 1 vers 1 pesan filosofis. Kesatuan sebelum dualitas. Sebelum munculnya manifestasi, tidak ada perbedaan waktu, kesadaran. Hanya persatuan yang tak terbagi. Pralaya, waktu istirahat kosmis. Semua yang tampak dalam kurung alam semesta, hukum entitas spiritual, tertidur kembali ke keadaan non-manifestasi sebagai bagian dari siklus penciptaan dan pelarutan. Tubuh kosmik yang tidak tampak, materi yang asli tidak terlihat, adalah semacam kain abstrak di balik segala bentuk. Spiritual dan material terikat dalam kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Berarti apa? Tahu atau uci nih? Tahu. Tahu. Pasin setuju Pasin? Pasin kan ahlinya nih soal falsafah Cina. Mungkin ya Itu selanjutnya. kesatuan sebelum dualitas itu Tai Chi. Kesatuan sebelum dualitas itu istilahnya keharmonisan agung ya. Jadi Nah, sebelum kalau dualitas itu kan yin dan yang, Pak. ya. Nah, Ya, Tai Chi itu yin dan yang-nya kalau Tai Chi itu ada gerakan, Pak. iya, tapi harmonis. Ya, tapi ada gerakan. Kalau Wuci itu kekosongan murni, nggak ada kegerakan, Pak. Potensi aja. Dia pragerak, Pak. Jadi ya bedanya antara Wuci sama Tai Chi, Wuci itu pragerak, Tai Chi itu gerak. Tai Chi itu mulai ada kesadaran awal, Pak. Kalau Wuci itu nggak ada kesadaran. Tao itu induk. Keempat, kesatuan Jadi sebelum kekosongan murni dualitas. itu, sebentar dulu, supaya Oke, oke. kekosongan murni itu satu manifestasi. Manifestasi pertama itu kekosongan murni. Itu manifestasi pertama dari Tao sebagai potensi murni. Oke. Oke. Ya, kesatuan sebelum dualitas. Sebelum munculnya manifestasi, tidak realitas tertinggi, tidak mencipta terus-menerus, melainkan berdenyut dalam siklus abadi. Seperti nafas, mengembang dan menyusut. Alam semesta pun hadir dan lenyap dalam rentang maha panjang. Nah, Segala sesuatu, ya, kalau begitu, alam semesta kita yang ada satu saat akan hilang nggak? hilang. Ya, disperse, Nah, disperse. jadi kalau dia menghilang, kalau ada pakun nggak. Secara entropi dia apa? Hmm. Nol atau Larut, satu? larut ya. Apa, Baru, luruh. tidak peluru. Hmm. Oke. Poin kelimanya ya. Segala sesuatu berasal dari keadaan tidak terpisah dan tak bernama. Keberadaan kita muncul dari keheningan metafisik, bukan dari kekacauan. Yang asli adalah kesatuan dan keheningan, bukan kekacauan. Poin 6. Kita hidup dalam sebuah drama yang berulang. Alam semesta ini hanyalah satu dari banyak siklus manifestasi. Sebelumnya sudah ada dan nanti akan ada lagi. Segala yang kita alami adalah bagian dari siklus napas ilahi. Oke. Pak Yusuf, kalau dari buku biru, gimana nih soal kosmologi? Kita mau bicara kosmologi buku biru kan, Pak? Ah, iya betul gitu, Prof ya. Jadi kalau kita mengikuti alurnya buku biru, ya begitu. Artinya pada saat permulaan, kemudian terjadi penciptaan, kemudian penciptaan ini berkembang dan eh, apa namanya berlanjut ya, dan meningkat meningkat terus, dan pada saatnya nanti semuanya itu eh, sudah berkembang dan berlanjut, maka ini sesuai dengan tantangannya sang Bapak kan, sempurnalah engkau, sempurna aku. Nah, jadi semuanya itu akan ke sana dan kemudian akan jadi satu lagi, dan ya itulah akan kembali lagi. Nanti Berulang akan seterusnya. berulang lagi, tapi mungkin di dalam uh,
suatu tatanan yang lebih canggih lah ya, karena sudah ada pengalaman ya, pengalaman dari kita sebelumnya. Saya kira gitu kalau alurnya buku biru, Pak. Ya ini kita bersyukur ya, kita ada ahli Fisika kuantum. kita ada ahli dengan falsafah Tiongkok, kita adalah kawan-kawan dari Bali dengan Hindu, lalu ada Pak Kun. Saya masih ini Prof, berarti belum ada eksperensial ya Prof ya? Belum, Masih eksistensial ya? pra-eksistensial, bro. Pralaya. Eksistensial. Bukan Satu. eksistensial. Yang kedua, Ya, tadi alam semesta itu ketika contraction gitu, berarti itu yang di kitab-kitab suci itu kiamat itu ya Prof? nggak tahu. Pokoknya kalau di sini nggak ada istilah kiamat, bro. Pralaya namanya istirahat, bro. Pralaya. Yang seperti tadi kata Ustadz Pak Yusuf tadi itu, ya, sempurna, tapi lebih kesadarannya lebih tinggi. Cuman kan kalau disebut kiamat berapa miliar tahun lagi itu. Ya, tujuh keabadian tuh, bro. Oke. Ya. Nah, ini kita masuk ke kesimpulan dari stansa 1 ya. Ya. Kesimpulan. Ayat ini bukan deskripsi sejarah atau kosmologi ilmiah, tapi sebuah puisi spiritual metafisik tentang keadaan sebelum segala sesuatu ada. Ia mengajak kita menengok ke dalam kekosongan yang penuh makna, sebuah kediaman mutlak. Dari mana semua kemunculan berasal dan kemana semua akan kembali. Nah, kalau kemunculan berasal, berarti keberadaan murni juga baru muncul, Hilang. kan? Yang disebut wuci tadi, kan? Akan muncul. Void itu baru muncul dari situ. Sebelum ada void, ya ini, sang induk. Kalau di quantum kan dibilangnya void. Nah, ini lebih tua lagi dari void ini. Ya. Tao. Jadi Cina itu benar banget tuh dengan Dao, dengan Tao. Oke, kita lanjut verse 2. Verse 2, oke ini. Stansa 1 verse 2. Waktu belum ada. Time was not, for it lay asleep in the infinite bosom of duration. Waktu belum ada karena ia tertidur di dalam dada tak berhingga dari durasi. Jadi waktu itu bagian dari durasi, kan? Mhm. Durasi itu terjemahannya bahasa Indonesia kurang tepat ya sebenarnya. Yang tepat itu keberlangsungan. Jadi dalam keadaan pralaya itu juga suatu keberlangsungan. Ya. Ya, Oke. lanjut. Stansa 1 verse 2, tafsir dan makna simbolis. Time was not, waktu belum ada. Waktu sebagai konsep linear, masa lalu, sekarang, masa depan, belum muncul. Tidak ada gerakan, tidak ada peristiwa, karena waktu adalah hasil dari perubahan dan kejadian. Karena belum ada penciptaan, maka tidak ada hal yang berubah dan waktu tidak berjalan. Nah, ini tidak ada gerakan, jadi belum masuk Tai Chi nih. Belum masuk Wuci juga, karena Wuci sebenarnya manifestasi pertama. Tapi dia pragerak. Ya, kalau ini sebelum Wuci, tahu ya. Poin kedua, it lay asleep, ia tertidur. Seperti ayat 1, tidur sama dengan keadaan laten atau tidak aktif. Waktu ada sebagai potensi, tapi belum bekerja. Ia belum dibangunkan oleh penciptaan. Artinya belum ada keberlangsungan. Ya. Ketika ada keberlangsungan berarti time ticking ya. Start ticking. Poin ketiga, in the infinite bosom of duration. Di dalam pelukan tak terbatas dari keberlangsungan. Duration dalam teosofi bukan sekedar waktu, tetapi asas keberadaan abadi yang tidak berubah. Waktu adalah cabang dari duration. Ia muncul ketika keberadaan mulai bergerak dan bermanifestasi. Wah, menarik kan? Waktu adalah cabang dari duration. Nah itu. Ya. Dia muncul ketika mulai ada gerakan dan ada manifestasi. Jadi ketika dia masuk ke
ke Wuci, itu belum ada waktu. Karena dia pragerak. Waktu dia masuk ke Tai Chi, nah ada gerak baru tuh. Ada time di Tai Chi. Oke. Selanjutnya, pelukan, simbol dari ruang asal metafisik. Keadaan tidak terbatas yang mengandung semua kemungkinan eksistensi. Nah, kalau di buku biru disebutnya pelukan itu space potensi. Rahim, Oke, rahim. sebelum kelahiran. Oke, selanjutnya stanza 1 verse 2 pesan filosofis. Waktu adalah bagian dari manifestasi, bukan dari yang mutlak. Waktu muncul hanya ketika sesuatu mulai terjadi. Maka ia adalah anak dari gerakan dan bentuk dalam tingkat absolut. Nah, Waktu sebentar tidak ya. ada. Nah, Sebentar ya. Waktu adalah anak dari gerakan dan bentuk. Jadi mana yang lebih tua? Gerakan dan bentuk atau waktu? bersamaan, Prof. Dia sebut anak jelas di situ. Oh iya, berarti setelah gerakan dan bentuk baru ada waktu. Betul. Selanjutnya, dalam tingkat absolut, waktu